Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan Nuh membuat bahtera, Tuhan menetapkan ukuran bahtera, panjang, lebar, tinggi, dan kompartemen isi dalamnya. Dan Tuhan menghendaki agar bahtera itu dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci, lebih detail lagi, panjang, lebar, dan bahan-bahan yang digunakan sebagai perkakas ibadah kepada Yahweh harus tepat. Semua ini bisa menjadi satu gambaran sebenarnya. Kalau Tuhan menghendaki sebuah pola, maka pola itu harus tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan api perbaraan di kemah suci harus api yang datang dari Tuhan. Bukan api sembarang api, saudara. Di sini Tuhan benar-benar menghendaki sebuah pola yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Bahtera Nuh, maket dari kemah suci yang dibangun di padang gurun, itu bisa menggambarkan kehidupan kita. Bagaimana pola hidup kita, pola berpikir, gaya hidup kita, saudara, harus tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, saudara, dibutuhkannya pengajaran. Itulah sebabnya Tuhan melalui Rasul Paulus menulis kitab Roma dan menulis dengan jelas bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar Injil. Injil itu kuasa Allah. Injil itu sangat luar biasa. Bukan karena saya pendeta, bukan karena saya orang Kristen, tetapi karena saya belajar dan saya menemukan Injil itu sangat mengagumkan, saudara. Sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus saya menyaksikan bahwa kalau hidup saya diubah Tuhan hari ini, itu karena kebenaran yang saya pahami dari Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. Jadi betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan yang membangun pola, seperti pola maket kemah suci yang dibangun Musa, seperti bahtera Nuh yang dikehendaki oleh Allah dibangun oleh Nuh. Dan hanya bahtera dengan ukuran seperti yang dikehendaki oleh Allah ini yang mampu melewati badai, ya, menerjang gelombang dan berbagai tekanan-tekanannya. Demikian pula hanya dengan kebenaran firman Tuhan kita bisa menerjang berbagai tekanan, melewati badai, saudara. Jadi betapa pentingnya pengajaran ini, saudara. Betapa pentingnya. Itulah sebabnya setiap kita harus benar-benar berteologia dengan benar. Sesuai dengan yang saya kemukakan di awal pertemuan ini. Di awal pertemuan ketika kita membahas mengenai bahwa jemaat, bahwa saudara-saudara dipanggil untuk memiliki pengertian teologi yang memadai dan tidak dibatasi. Sebanyak yang saya pahami, jika mungkin sebanyak itu pula yang saudara pahami. Kalau mau lebih silahkan cari dari sumber lain yang juga benar dan bisa dipercaya. Secerdas saya memahami isi Alkitab, secerdas itu pula saudara-saudara. Jadi sebenarnya kehadiran kita di pertemuan-pertemuan seperti ini, itu tak ternilai harganya, saudara. Kesempatan ini sangat berharga, saudara. Yang tidak tergantikan
Tidak bisa ditukar. Walaupun mungkin saudara bisa mendengarkan dari CD khotbah. Tetapi pertemuan langsung seperti ini dengan suasana dan atmosfer kehadiran Tuhan, dengan suasana emosi dari seorang pembicara dan hadiratnya di tengah-tengah kita, plus tidak dipotong-potongnya rekaman ini, lebih runtut bersambung, saudara akan mendapatkan lebih lengkap pemahaman kebenaran. Tak ternilai saudaraku. Jadi kalau saya menganjurkan saudara untuk sebanyak mungkin menghadiri pertemuan seperti ini, semata-mata sesungguhnya untuk kepentingan saudara sendiri. Kepentingan saudara sendiri. Tak ternilai. Kalau saudara menganggap yang lain bisa ditunda, itu baik. Tapi kalau saudara menunda apa yang memiliki nilai kekal, saudara menunda apa yang memiliki nilai abadi, yaitu seperti yang kita sekarang sedang hadiri ini, saudara akan menyesal di kekekalan. Nah, karena pentingnya kebenaran ini, sentralnya peran pengajaran, maka iblis akan menggunakan saluran gereja untuk membangun pola yang berbeda dengan pola yang dikehendaki Tuhan. Justru sangat strategis kalau mimbar gereja bisa direbut oleh kuasa kegelapan. Pengajaran-pengajaran yang dikemas menjadi seperti doktrin-doktrin yang seakan-akan didasarkan pada Alkitab, sebenarnya campuran pemikiran roh-roh jahat yang kelihatannya logis, wajar, mudah diterima Alkitabiah. Tentu kuasa kegelapan cerdas, tidak akan mengajarkan hal-hal yang kira-kira akan menimbulkan resistensi. Pengajaran-pengajaran yang kelihatannya militan, menggiring orang pada moral yang baik sebagai orang-orang Kristen. Tetapi sebenarnya kebenaran itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil murni yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di 2 Korintus 11, ayat yang kedua dan ketiga, Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiranmu disesatkan, ya, dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Kalau kamu sabar saja, ya, menghadapi pengajaran sesat, kamu tidak tegas. Rupanya dari dulu sampai sekarang, ya, banyak orang Kristen yang tidak mau ribut, mau cari aman, tidak mau ribut. Ya, kita juga nggak ingin ribut, saudara. Tetapi kalau kita menghadapi pengajaran sesat, ini kan seperti racun yang diminum, diteguk banyak orang. Kita tidak bisa mentolerir mestinya. Sebab pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah itu pasti dari iblis. Padahal isi kedewasaan kita, keteguhan kita, kemurnian iman kita, sangat tergantung dari kemurnian ajaran Injil yang dikemukakan. Semua juga membawa Alkitab, saudara. Alkitab yang ditulis selama 1500 tahun, dalam kurun waktu yang begitu lama, saudara, dengan 40 penulis. Kurun waktu 1500 tahun itu luas, panjang sekali, saudara. Menjadi kesatuan seperti yang ada di tangan kita. Harus dilihat latar belakangnya, bahasa aslinya, konteksnya. Baru kita menemukan makna orisinilnya, makna yang benar. Ini zaman yang sudah ngawur, saudara. Saya bukan mendewakan teologi lalu menghakimi orang. Jadi jangan berpikir saya mau menjolimi, membuli pendeta lain, tidak. Harus belajar firman dengan benar di sini, saudara. Ini luas sekali, saudaraku. Orang tidak akan masuk langit baru, bumi baru tanpa Tuhan Yesus Kristus. Nggak mungkin, tidak akan pernah. Tapi harus dipahami antara orang yang menjadi anggota masyarakat
lalu menjadi orang-orang yang memerintah bersama Tuhan Yesus. Bicara soal kasih karunia, itu satu buku yang kalau dibukukan jumlahnya bisa 260, seperti buku kekristenan yang hilang itu atau lebih tebal. Bagaimana saya bisa menjawab satu kalimat? Nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Ini kan kaya sekali, saudara. Nah, Bapak Ibu harus belajar dengan tekun. Hidup kita di sini, nyawa kita di sini, saudara. Jadi kalau hanya membawa Alkitab, lalu khotbah dasarnya ayat ini, ayat itu, harus mengerti ayat ini konteksnya apa, bahasa aslinya apa, pada waktu mana ditulis. Misalnya kalimat begini saja, kita dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Betul enggak? Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Dan kita kan harus belajar Abraham itu bagaimana tingkah lakunya, jejak rekam hidupnya itu bagaimana. Harus dikenali lengkap baru tahu maksud iman di situ. Jangan kita membuat rumusan iman yang baru terlepas dari jejak rekam seluruh perjalanan hidup Abraham. Ngawur. Dan banyak teolog ngawur di sini, saudaraku. Nah, kita harus memahami dengan benar, saudara. Harus belajar dengan tekun, saudara. Ya. Mestinya saudara ya, belajar Alkitab itu menjadi tujuan utama hidup. Tujuan utama hidup. Yang lain itu pelengkap. Kalau aku studi, aku karir, aku kerja, aku berumah tangga, itu pelengkap. Yang utama aku mengenal kebenaran, aku mengalami Tuhan secara langsung. Ingat, kalau kita mengenal kebenaran terus-menerus, kita bisa dialog langsung dengan Tuhan. Kenapa Anda tidak bisa dialog langsung dengan Tuhan? Karena pikiranmu tidak bisa mengimbangi Tuhan. Nah, kalau kita ketemu orang yang tidak mengimbangi pikiran Tuhan, kita capek ngurusnya. Tolong ya, belajar yang rajin. Amin. Belajarlah. Jangan bodoh. Kalau tidak tahu, you duduk, tekun belajar baru ngerti. Tapi kalau Anda tidak percaya saya, tidak mau percaya kebenaran yang sampaikan, you cari pendeta yang you anggap paling benar. You dengarkan dia. You tenggelam dengan dia. You terbang dengan dia ke surga. Dan biarlah aku terbang sendiri ke surga juga. Dengan orang-orang yang bersama dengan saya. Dan kita buktikan siapa yang nyampe di sana. Saya ini serius mau menerbangkan saudara ke surga loh. Kalau sampai nggak ngerti, waduh, kurang apa ya? Nah, pengajar-pengajar palsu akan tampil sebagai orang baik. Orang lemah lembut, berkuasa dalam karunia, dapat visi katanya, mendengar suara Tuhan. Dan hal-hal seperti ini, saudara, kalau di negara-negara yang menjunjung tinggi agama, itu laku. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa banyak nabi palsu pergi ke seluruh dunia. Maka kita harus menguji setiap roh. Saudara pun juga boleh menguji saya. Saya terbuka benar. Diuji, ini pendeta benar enggak? Ajarannya benar enggak? Kalau benar, you stay here. Kita flying to the moon. The new earth, new moon. Amin, mem. Iya. Stay di sini. Ayo belajar. Tapi tekunlah. Kalau urusannya masih bisa ditinggalkan, tinggalkan saja. You dengar firman Tuhan. Amin. Jangan susah. Semua bisa diselesaikan. Kita mau terbang ke surga. Trust me. Ya. Tekunlah kalau sampai nggak penting banget itu urusan, belajarlah. Uji setiap roh. Saran saya ini, boleh? Cari pendeta. Cari semua. Dengarkan mereka. Temukan pembicara yang menurut you
dengan doa sungguh-sungguh ya, bisa membawa saudara ke surga dengan kebenaran. Dan kalau Anda menemukan, stay di situ. Di sini, di sini. Kalau mau di sana, di sana. Saran saya, carilah Tuhan. Temukan pengajar yang benar. Dan setialah untuk mendengarkan pengajaran. Tidak harus Erastus. Hamba-hamba Tuhan lain yang bisa mengajar saudara, mengubah hidup saudara. Dengarkan dia. Terbanglah bersama dia. Pindahlah bersama dengan dia ke surga. Dan kalau saya di sini bersama dengan orang-orang yang percaya kepada saya, percaya bahwa ajaran yang saya sampaikan itu benar, saya ajak saudara terbang ke surga. Nah, pengajaran yang benar itu strict, ketat, berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Kan nanti masalahnya adalah, Pak, Bapak ngomong begini, tapi ayat yang lain ngomong gini. Gimana itu, Pak? Bapak, Ibu. Makanya kalau ikut pendalaman Alkitab, ayat-ayat yang berbenturan pun saya angkat. Saya compare, saya bandingkan. Makanya kita bandingkan, kita bedah semua. Dan itu sebenarnya membuat saya beruntung karena saya dipacu belajar. Kita tidak boleh membuat rumusan tanpa berdasarkan Alkitab. Bukan membanggakan diri, tapi saya mau beritahu supaya saudara percaya yang saya katakan benar. Saya ini pengajar, yang saya ajar bukan anak-anak muda, bapak-bapak yang sudah jadi ketua sinode, jadi rektor, jadi pendeta-pendeta, dosen-dosen sekolah tinggi teologi. Itu bukan hanya satu denominasi, bermacam-macam. Puluhan, sekarang udah ratusan jumlahnya. Jadi kalau kita sembarang bicara bisa dipotong di tengah jalan. Nggak bisa kita buat statement yang tanpa dasar Alkitab, itu nggak bisa. Diserang habis kita ditelanjangi. Makanya ya, Alkitab itu jadi dasarnya, saudara. Nah, kalau saudara yang tidak belajar Alkitab, mungkin saudara tahu ayatnya, lalu ini gimana? Saya mesti jelaskan dengan tenang. Ini begini nih. Itu tidak bisa satu menit, 2 menit. Harus panjang, saudaraku. Tapi tetap kita akan belajar. Ya mungkin kita masih punya waktu 15, 20, 30 tahun mungkin ya. Atau mungkin tinggal 2-3 bulan juga, saya tidak tahu. Tapi kalau kita masih ada di sini, betapa berharganya waktu ini. Amin. Oleh sebab itu setiap orang harus bertanggung jawab dan terpanggil untuk menggali kebenaran Tuhan di dalam Alkitab. Ya saudara. Lalu kalau saya kemudian mengkritisi, bukan nyerang ya. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan begini, mesti begini gitu ya. Itu jangan dipahami sebagai kepahitan menyerang orang lain. Sebab saya baru-baru ini juga mendengar seorang berkata, cici saya nggak ke gereja Pak, karena dia bilang Pak Erasi khotbahnya nyerang terus gereja lain. Gini loh. Tapi dia juga bisa menjawab, Pak Eras nggak bisa menghindari kalau ini merah, dia nggak bisa bilang ini. Kalau dia bilang ini merah, dia nggak bisa bilang yang ini merah, ini pasti bilang ini hitam, nggak bisa tidak. Kalau mau menunjukkan uang asli, harus menunjukkan uang palsu. Seperti kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang percaya. Itu kan tidak benar, saudara. Nah, orang Kristen mula-mula kok jadi miskin selama 350 tahun, nggak pernah kaya, malah miskin, malah teraniaya, gimana itu? Ini ayat berlaku nggak waktu itu? Oke, seandainya berlaku sekarang, untuk siapa? Orang Kristen di Jakarta. Yang di Papua, Kristen Papua, kebagian nggak? Orang Kristen di Mentawai. Kenapa dia ambil ayat itu? Kan ada ayat lain misalnya, jangan berdoa untuk bangsa ini, aku tidak akan mendengarkan doa itu lagi. Misalnya Yeremia 7:16 kan ayatnya ada begitu.
Kenapa nggak pungut ayat ini lalu kita berkata, saudara jangan berdoa untuk bangsa Indonesia. Firman Tuhan mengatakan, jangan berdoa untuk bangsa ini. Nah, kalau jemaat tidak tahu bagaimana menggali ayat Alkitab, oh amin. Betul nggak saudara? Kan salah. Saya ajarkan pada waktu kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Ini konteksnya adalah nubuatan bahwa bangsa Israel suatu kali akan kembali ke negerinya. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Dan faktanya hari ini, lembaga-lembaga keuangan dunia orang Yahudi yang pimpin. Konglomerat-konglomerat dunia orang Yahudi. Kan udah jelas gitu saudaraku. Tapi kalau saya bicara ini kan yang saya hadapi pancuran besar. Ini kan hampir semua gereja aliran karismatik itu kan begitu terima itu ayat sampai gereja yang di kampung saudaraku. Di gunung sana yang miskin-miskin jemaatnya masih kekayaan bangsa-bangsa. Coba saudara, kenapa enggak khotbah yang lain? Mari kita garap tanah kita. Jangan ada tanah yang nganggur, yang kamu tabur, kamu tuai, kerja keras. Kenapa enggak diganti itu? Diganti malah, maka rekeningmu akan diisi. Di sana enggak punya rekening kan, saudaraku, ATM aja enggak punya. Kan jadi ngawur bener gitu, saudara. Ini kalau ngomong kan ada yang terluka kan. Tuh, nyerang saya tuh. Emang lu salah. Gimana mau ngasih tahu dia salah? Jadi pemikiran-pemikiran yang sebenarnya bukan dari Allah itu diakui sebagai firman Tuhan, saudara. Dan saudara yang tidak belajar Alkitab ya terima saja. Sebab yang saudara pikirkan yang namanya pengajaran sesat itu pengajaran Jim Jones, gereja setan, paranormal, dukun, horoskop, ya. Itu yang saudara pikir ajaran sesat. Setan itu cerdas. Lah, kalau dia berani kudeta kepada Allah Bapa, dia mesti bisa masuk ke gereja-gereja. Itu taktis strategis, saudaraku. Bagaimana menyesatkan umat melalui mimbar-mimbar gereja itu. Dan kalau seorang pembicara sudah punya keagungan ya, pendeta yang agung, yang punya pengalaman hebat. Wah, udah dipercayai, saudara. Apa yang dikatakan tidak mungkin diakui sebagai bukan firman Tuhan, saudaraku. Padahal, kalau kita mau ngomong jujur, sesuai firman Tuhan ya, segala pikiran atau ide yang bukan dari Allah, itu pikiran iblis. Masa sih, Pak, tega bener? Ya saya pun juga sebenarnya nggak percaya kok sampai bisa begitu gitu. Nggak percaya loh saudara. Tapi Anda ngerti nggak ada gereja-gereja yang umurnya ribuan tahun. Yang ajarannya tidak sesuai Alkitab. Makanya ada kitab yang lain yang diakui sebagai firman. Ada tradisi yang diakui sejajar dengan firman. Sudah deh, nggak bisa ngomong. Kalau kita boleh bicara kepada Tuhan. Kita bicara begini, Tuhan, aku pusing banget Tuhan. Aku gak ngerti mengapa Engkau biarkan ini terjadi. Kenapa Tuhan, umat yang begitu banyak, orang baik-baik, tulus-tulus, kok sesat begitu Tuhan? Ya, saya cuma terhibur dengan dua hal. Yang pertama, ya, asalkan mereka tidak berbuat jahat, mereka dihakimi menurut perbuatan. Tapi mereka belum percaya Tuhan Yesus. Percaya itu apa? Mereka tidak ngerti. Percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau cuma percaya sejarahnya Tuhan Yesus, ya itu belum percaya Tuhan. Maka orang harus mengenal Injil. Bisa dialog langsung dengan Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Semua kita harus sampai tingkat itu. Nah, saya saja terseok-seok. Apalagi saudara. Tapi kita semua bisa selama masih ada kesempatan. Jadi kalau Tuhan bilang kalau nggak terang gelap, kalau nggak Tuhan setan, nggak ada yang setengah Tuhan setengah setan. Setan Tuhan, nggak ada. Kalau nggak Tuhan ya setan udah, nggak ada set.
Tuhan, setan. Nggak ada Tuhan saja atau setan saja. Kalau nggak terang, gelap. Nggak ada wilayah abu-abu. Orang percaya itu harus memilih salah satu. Kalau nggak dunia ya, kalau nggak surga ya dunia. Kalau nggak terang ya gelap. Nah kan kepengajaran yang tidak sesuai Alkitab itu membuat orang itu seakan-akan ada pilihan hidup wajar seperti manusia lain di bumi ini. Tapi kalau pengajaran yang benar memaksa orang Kristen punya positioning yang beda dengan anak dunia. Ini ya saudara, makin hari kita makin merana, percaya deh. Makin stres juga kita. Kita menghadapi ajaran sesat luar biasa. Hidup wajar-wajar, nyaman-nyaman. Mikir nggak nanti kita mati menghadap pengadilan dan ternyata yang menjadi Raja Tuhan kita, Yesus Kristus memang begitu, memang demikian. Lalu apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Padahal Alkitab mengajar kalau kita ditebus kita kehilangan seluruh milik kita. You are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Kamu harus mengabdi sepenuhnya. Apa itu mengabdi sepenuhnya? Nah, belajar terus di sini. Saya pun memaksa diri. Kalau saya tidak berjalan lebih dulu, saya tidak bisa memberi teladan dan tidak bisa mengajar saudara. Setiap detik pertama yang kau pikirkan, kau ucapkan, kamu lakukan. Memuaskan Tuhan. Bukan hanya kalimat, jangan melukai Tuhan. Artinya jangan berbuat dosa, melanggar moral. Tetapi memuaskan Dia. Bukan hanya apa yang kamu tidak suka perbuat, jangan buat untuk orang lain. Itu bukan hukum Kristen. Apa yang kamu suka orang perbuat, perbuatlah bagi orang lain. Sekarang, apa yang aku suka Tuhan perbuat padaku, ku buat untuk dia. Kalau dulu kita tahunya kan begini, ada masalah datang ke Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan buka jalan. Tapi di sini sudah belajar begini. Kalau Anda datang minta tolong Tuhan, kalau Anda minta Tuhan campur tangan dalam hidupmu, itu berarti konsekuensinya dua. Karaktermu mau diperbaiki dan kau diarahkan di langit baru, bumi baru. Bukan cuman ke gereja didoakan masalahmu selesai. What next? Setelah itu ngapain? Ya Tuhan tolong kita bisa happy, keluar dari masalah, tidak punya problem, haleluya. Kalau saudara memperkarakan persoalanmu dengan Tuhan berarti yang pertama, engkau mau dibentuk, engkau mau diubah. Yang kedua, kamu diarahkan ke langit baru, bumi baru. Jika tidak, kamu hanya menjadikan Tuhan kacungmu. Jadi masalah apapun yang Anda alami hari ini itu baik, karena menggiring saudara kepada kekekalan dan merubah watak karaktermu. Kalau cuma mengajak Anda keluar dari masalah, saya doakan. Siapa sih saya bisa merubah keadaan? Nggak bisa apa-apa saya. Keadaan itu Tuhan izinkan supaya saudara berubah karaktermu dan bisa digiring menuju langit baru, bumi baru. Kan gitu saudaraku. Tapi kan selama ini kita kayak orang beragama lain yang urusan dengan Tuhan supaya ditolong, supaya lancar-lancar hidup dengan segala kemudahannya. Beda. Dia Allah Bapa yang mau mendidik kita menjadi orang-orang seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara menjadi pengikut Yesus, Anda harus seperti Tuhan Yesus. Harus seperti Dia. Ini kan berat sekali. Maka Tuhan berkata, berjuanglah masuk jalan sesat. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kok jadi gampangan loh? Kan enggak begitu saudara. Jadi kekristenan itu segenap hidup kita. Kalau saudara belajar firman Tuhan, supaya tidak sesat, saudara harus belajar semua aspek. Semua aspek. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai 11, Paulus menasihati, ajarkan semua. Tidak boleh sepotong-sepotong. Menekankan ini akhir zaman melulu. Menekankan ini berkat-berkat jasmani. Menekankan ini mujizat-mujizat saja. Nah boleh. Seperti tubuh kita membutuhkan berbagai macam mineral dan vitamin. Betul? Ini harus supaya saudaraku pola yang Tuhan kehendaki terbentuk. Tadi saya mulai dengan bateranonya. Baterano harus tepat.
kemah suci ukurannya, bahannya harus tepat. Maka pola berpikir kita harus akan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau semua pengajaran yang di dalam Alkitab ini kita pelajari semua. Semua. Nah, Anda bayangkan kalau orang tidak belajar. Saya masih belajar. Kalau khotbahnya itu lagi, berkat lagi. Yang baru hanya begini, pesan Tuhan. Dia tidak menggali Alkitab, yang dia gali pesan Tuhan. Kalau saya ngomong jujur, saya tidak yakin itu pesan Tuhan. Sampai kadang-kadang tidak tahu kehabisan bahan atau apa. Visi yang disampaikan itu sebenarnya tidak boleh jadi visi. Itu memang gaya hidup. Misalnya begini, visi tahun ini berbuah-buah untuk Tuhan. Berbuah-buah bukan tahun ini, berbuah-buah itu setiap hari sepanjang umur hidup kita. Visi tahun ini memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa sepanjang hari hidup kita. Bukan cuma tahun ini. Itu sudah jelas. Tuhan tidak cerdas kalau dia punya Tuhan seperti itu. Tuhan kita cerdas. Memang di dalam pengajaran Alkitab harus diakui loh. Ada yang mayor, ada yang minor. Ini mayor ini minor. Maka yang mayor harus dimayorkan, yang minor harus diminorkan. Anda lihat ada hal minor dimayorkan. Misalnya begini, di rumah tidak boleh ada boneka. Boneka mengandung kuasa gelap. Saya tahu ada boneka mengandung kuasa gelap, betul. Tapi nggak semua boneka mesti dibakar. Anda tahu nggak katanya? Orang Muang Thai menyembah gajah. Jadi semua gajah di rumah dihancurin. Gajah itu diciptakan Tuhan. Kalau ada yang menyembah bukan salahnya Tuhan menciptakan gajah. Tidak boleh ada gambar ular. Saya setuju. Gambar ular itu cenderung negatif. Tapi baca Alkitab enggak? Nehustan diangkat di padang gurun. Itu ular kan? Siapa yang mandang ular ini selamat? Itu gimana? Ular jadi lambang Yesus dinaikkan. Sampai akhirnya, ular tembaga maksudnya. Nah, sampai akhirnya tidak boleh ke dokter. Karena dokter itu lambangnya ular. Itu dokter Indonesia, kalau dokter luar negeri bukan. Kan jadi konyol, saudaraku. Yang minor-minor itu jadi dipersoalkan, saudaraku. Ini tahun Ayin Gimel, Ayin Bet. Kan Israel ada nama tahun-tahun. Kalau tahun ini tahun berkat, tahun ini Tuhan akan memberi ini, memberi itu. Saya sih bukan mau membeli siapa yang bikin itu. Cuman maksudnya apa? Di Alkitab nggak pernah mengajarkan satu hari lebih dari hari yang lain, apalagi tahun satu lebih dari tahun yang lain. Tapi tahun ini saudara sekalian, tahun di mana Tuhan akan membuka pintu berkat. Jangan amin ya. Sebab pintu berkat itu terbuka sepanjang hari. Kok nanti kita, ini tahun kucing, tahun babi, tahun anjing, tahun kambing. Ini kan tahun kambing, saudaraku. Jadi kalau banyak makan kambing, tidak apa-apa, namanya tahun kambing. Saya sedih loh, saudara. Saya tuh nggak pengen ngomong begini, karena saya melukai sahabat-sahabat saya yang mengajarkan itu. Mereka orang-orang baik, betul. Mereka juga sebenarnya termasuk orang-orang yang terhormat dan orang-orang baik. Ini tahun 2015, saudaraku. 2020 itu artinya, saudaraku, angka 10 kali 2 sempurna. Terus 15, 15, 10 itu sempurna, tapi 5 separuh. Jadi akan ada banyak masalah. Saya bisa saja ngarang begitu. Yang mayor itu dimayorkan, yang minor diminorkan, gitu loh. Yang minor itu diminorkan. Banyak yang minor-minor itu dimayorkan. Yang mayor itu apa atau enggak? 3 hal yang mayor itu. Yang pertama, sempurna karakter. 2, pengharapan langit baru-baru, dipindahkan hati kita ke surga. 3, hidup bertanggung jawab memaksimalkan potensi. Itu yang mayor. Yang mayor dimayorkan, yang minor diminorkan. Jangan yang minor dimayorkan. Ribut soal-soal yang tidak perlu begitu.
Ribut hal-hal yang tidak perlu begitu, saudaraku. Yang mayor dimayorkan, yang minor harus diminorkan. Makan minum kebutuhan jasmani itu minor atau mayor? Minor. Bapakmu tahu kamu membutuhkan. Jangan diomongin lagi di gereja. Percaya Allah sudah sediakan. Kerja keras kamu. Nah, kerja kerasnya ini yang mayor. Jangan dikit-dikit, saudaraku sekalian. Saudara akan pulang tidak sama seperti ketika kamu datang. Ya iyalah, kan datang masih kenyang, pulang udah lapar. Tiap minggu itu melulu. Mujizat akan terjadi malam ini, saudaraku. Jangan amin ya. Tiap minggu mujizat. Maksudnya mujizat itu apa? Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Besok lemah lagi dikuatkan lagi. Kok naik turun kayak yoyo begini gimana? Saya setuju yang lemah dikuatkan. Yang kuat makin kuat dan terus makin kuat. Kan enggak mistik. Artinya didoakan, gini loh, enggak mistiknya gini. Datang susah hati. Susah hati gitu. Karena habis digampar suami. Sakit hatiku. Sakitnya di sini, bukan di sini. Bukan di sini. Di sini. Terus di gereja nyanyi. Haleluya, haleluya. 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 Itu mistik, saudaraku. Apa mungkin, Pak? Mungkin. Tapi pasti nggak permanen. Pulang ke rumah, lihat muka suami. Jatuh lagi. Yang permanen mindsetnya dirubah. Betul nggak? Makanya tim-tim pelepasan itu jangan pakai. Cuman dalam nama Yesus, roh putus asa, cabut, buang. Roh damai satuku lepas. Terus, saya sudah pernah kasih ilustrasi ya. Karena suami ngampar dia. Lalu suaminya kawin siri. Kawin lagi gitu. Terus datang ke gereja dia sedih. Dilepaskan roh putus asa, dicabut. Kayak nyabut bulu ayam aja. Terus pulang lu senyum. Belum tentu, saudara. Dia permanen. Tapi ketika di gereja, hidup kita singkat. Kamu dulu datang sendiri. Tanpa jambrong. Tapi aku cinta om. Tapi kamu nanti meninggal pun tanpa dia. Kamu di dunia hidup 70 tahun hanya untuk menemukan kekasih abadi. Nanti kita punya hidup di langit baru, bumi baru. Semua yang diciptakan Tuhan akan berulang di sana, diulang di sana. Semua fakta yang ada di bumi ini. Kan dengar firman. Semangat kan? Semangat. Pulang ke rumah, lihat foto suami sama dia, foto pengantinnya. Ya udah, aku cinta padamu mas, tapi aku lebih cinta Tuhan Yesus. Tenang, coba kalau Tuhan pelepasan, tenang sebentar di jalan ketawa-ketawa, begitu pulang ke rumah lihat foto itu. Enggak permanen. Tapi kalau dengar firman, terus kokoh. Kok tambah cantik malan. Suami kabur, tambah cantik, tambah bergairah, tambah energik. Foto suami istri yang rusak ganti. Betapa hebatnya firman, betul nggak? Lihat orang-orang yang mencari Tuhan. Walaupun masalah banyak, tetap bercahaya. Ada pesonanya. Amin. Ya, oh Tuhan luar biasa. Oke. Jadi pengajaran itu akan membuat saudara jadi seorang yang kokoh. Harus yang mayor diutamakan, yang minor, yang mayor dimayorkan, yang minor diminorkan. Jangan minor dimayorkan, mayor diminorkan. Ke surga gampang. Nanti kalau kita mati, gelinding sendiri. Geluduk. Dia pikir durian kali. Lu main gelinding-gelinding itu maksudnya apa? Orang Tuhan bilang, berjuanglah, jalan sempit. Kok dipikirnya kayak semangka di bank, klutuk. Tapi yang gampang berkat pas Tuhan sediakan, kalau kerja keras Tuhan beri, itu yang rasanya berat. Oh Tuhan tolong, lepaskan kutu-kutu kami, cabut. Kok sulit amat sih?
Orang kutuk udah dipaku di kayu salib kok. Ini kan yang minor dimayorkan, mayor diminorkan, saudaraku. Yang sulit itu otak kita. Sering saya bilang sakitnya di sini. Bukan di mobil, di rumah itu sakitnya di sini. Ini yang sukar. Sukar diubah, saudara. Jadi kalau pengajaran memayorkan yang minor, meminorkan yang mayor, sesat ini. Begitu diomongin. Nah ini dia, saudaraku. Ya, tolong ya, mimbar ini bukan untuk mengecam, untuk menjolimi pendeta lain. Kita nggak mau punya musuh, saudara. Lah, saya kan juga punya etika lah. Buat apa sih berantem? Buat apa sih narik orang ke gereja ini lalu mencela pendeta lain? Ya tadi kan dengar, kalau you percaya saya, stay here, you do dengar firman. Kalau you nggak percaya saya, you tetap temanku, kenalanku, say hello, kita mesra berteman. Cari gereja lain. Nggak masalah. Begitu loh, saudaraku.